Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi di channel Minda Islami TV, media informasi dan dakwah Islami Kabupaten Blitar. Meneruskan tema tentang fikih wanita, ada pertanyaan yaitu meneruskan pertanyaan-pertanyaan kemarin yang berkaitan dengan darah istihadah. Bu, bagaimana bila tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat tadi, syarat darah Hitam tadi. dihukumi darah kuat dihukumi haid. Nggih. Baik, terima kasih. Ketika seorang perempuan mengalami istihadah, kemudian dia masih permulaan dan bisa membedakan darah. Kemarin darah yang paling kuat kan yang dihukumi haid dengan 4 syarat. Syaratnya yaitu yang darah kuat harus ada 24 jam, tidak boleh lebih 15 hari. Semisal ada 2 darah kuat yang keluar, ada pemisah darah dhaif dan itu harus 15 hari minimal. Kemudian yang kemarin syarat yang keempat, darahnya yang dhaif harus terus menerus, tidak boleh silih berganti. Itu kan syarat ketika perempuan mengeluarkan darah kuat dan darah dhaif yang kuat dihukumi haid. Maka kemudian ketika mengalami istihadah dan dia tidak memenuhi salah satu dari syarat 4, maka contohnya seperti ini. Darah kuat tidak ada 24 jam. Contoh misalkan tanggal 1 Januari perempuan ini mengeluarkan darah hitam, kemudian dikumpulkan ternyata dalam 1 hari ini dia hanya keluar selama 20 jam. Terus kemudian dia terus setelah itu mengeluarkan darah dhaif sampai 20 hari. Maka syarat yang pertama jelas tidak terpenuhi. Kurang ya dari kan? 24 Karena jam. tidak ada 24 jam. Terus yang kedua, syarat yang kedua, darah kuat tidak boleh lebih 15 hari. Wanita ini baru pertama haid, kemudian langsung istihadah. Keluar darah hitam selama 16 hari. Terus sisanya 14 hari dia dhaif. Maka yang ini juga tidak memenuhi syarat karena darah hitam keluarnya lebih dari 15 hari. Kemudian darah lemah diapit oleh darah hitam, diapit oleh darah kuat selama tidak ada 15 hari. Contohnya begini, tanggal 1 sampai tanggal 2 hitam, ini ada 24 jam. Tapi kemudian dia keluar darah merah selama 14 hari. Berarti dalam bukan berapa ya, misalkan begini, tanggal 2 sampai tanggal 15 dia mengeluarkan darah warna merah, setelah itu dia hitam lagi sampai tanggal 20. Maka selama 20 hari dia keluar darah hitam 2 kali, diselingi dua hitam 2 kali ini diselingi oleh darah merah tapi hanya 14 hari. Ini juga sudah tidak terpenuhi syarat. Jadi ketika 2 darah kuat kemudian keluar di depan dan di belakang, disela-selai oleh darah dhaif, itu minimal darah dhaif harus ada 15 hari. Dan ini contoh ini tanggal 2 sampai tanggal 15 dia warna merah, setelah itu hitam lagi 5 hari. Maka ini juga sudah tidak memenuhi syarat. Terus syarat yang keempat, yang lemah diapit oleh 2 darah kuat, ini tapi kemudian keluarnya silih berganti. Artinya begini, misal tanggal 1 hitam, terus kemudian merah, bukan diapit, ya sudah diapit gak apa-apa. Jadi misalkan tanggal 1 hitam, tanggal 2 merah, tanggal 3 hitam, tanggal 4 merah, dan seterusnya, berselang-seling. Sampai keluarnya selama 17 hari hitam merah sampai 17 hari. Keempat ini, contoh ini tidak memenuhi syarat kuat dihukumi haid.
Tidak memenuhi syarat dihukumi haid. Lantas haidnya berapa kalau tidak memenuhi syarat? Haidnya hanya sehari semalam. Hanya sehari semalam, diambil dari minimal perempuan mengalami haid itu sehari semalam. Seperti itu. Jadi haidnya hanya sehari semalam. Dari empat contoh ini semuanya haidnya hanya sehari semalam. Karena tidak bisa jadi patokan. Yang pertama hanya 20 jam, kemudian yang kedua hitamnya melebihi, jadi hitam 16 hari ini sudah tidak memenuhi syarat. Kemudian darah yang dhaif diapit oleh darah kuat, tapi dhaifnya tidak ada 15 hari. Ini juga tidak bisa yang hitam kemudian dihukumi haid, tapi hanya sehari semalam. Kemudian contoh yang keempat ya hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah ini juga sudah tidak memenuhi syarat. Maka semuanya kalau empat ini terjadi pada seorang perempuan, haidnya hanya sehari semalam saja. Kemudian ketika mubtada'ah mumayyizah ini mengalami istihadah, maka dia harus tarabus. Tarabus itu menunggu. Jadi misalkan mulai tanggal 1 dia sudah keluar darah. Kemudian hitam 5 hari, terus merah, ditunggu sampai tanggal 15 loh, kok masih keluar. Dia berarti ya jangan sholat dulu karena dia masih belum tahu nanti punya adat seperti apa karena dia masih pertama. Maka dia harus menunggu, keramasnya nanti menunggu setelah 15 hari. Setelah tanggal 15 berarti di tanggal 16 dia mandi, keramas, kemudian kita melihat ambil hukumnya dia termasuk golongan yang mumayyizah apa ghairu mumayyizah. Untuk mubtada'ah kan hanya dua kan, mubtada'ah itu hanya mubtada'ah mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Jadi nanti ya nunggu sampai jelas setelah 15 hari masih keluar apa enggak. Juga bisa untuk antisipasi kalau nanti sebelum tanggal 15 sudah berhenti, maka ya sudah, kalau sebelum tanggal 15 sudah berhenti berarti perempuan ini ya semuanya adalah haid. Kemudian nanti bulan kedua ternyata misalkan bulan pertama Januari dia keluar haid 5 hari hitam. Kemudian sisanya merah, haidnya hanya 5 hari, mandinya setelah tanggal 16. Bulan kedua kok masih keluar lagi, bersambung terus. Maka nanti dia langsung ambil hukum pada bulan kedua, langsung dia 5 hari dihukumi hitam. Karena sudah punya adat dan mungkin adat ini sama dengan keluarnya darah hitam. Misalkan kemarin adatnya 5 hari hitam, ya kan? Kemarin bulan pertama dia dihukumi haid yang 5 hari yang hitam. Dan bulan kedua ini dia juga keluar hitam 5 hari. Atau misalkan nggak keluar hitam 5 hari, bisa lebih, misalkan 10 hari loh. Bulan kemarin saya 5 hari, maka kemudian pada bulan kedua kok ternyata hitamnya 10 hari. Maka nanti haidnya yang kedua ini tetap yang dihukumi adalah yang hitam. Jadi nanti setelah hitam selesai, karena yang dihukumi kan yang diambil hukumnya kan yang kuat, bukan adat. Karena yang diambil hukumnya bukan adat tapi yang kuat. Maka ketika pertama dia haid 5 hari, bulan kedua kok beda, hitamnya 10 hari. Maka nanti dia mandinya juga karena mandinya nanti setelah pergantian darah yang kuat menuju yang lemah. Jadi nggak harus nanti setelah selesai 5 hari terus baru keramas, tidak. Kalau setelah darah kuat selesai, maka dia kemudian keluar darah merah, dia mandinya setelah habisnya darah kuat. Terus berganti menuju darah yang lemah. Jadi mandinya tergantung. Kecuali misalkan begini. Dulu pertama haid dia dihukumi haidnya 5 hari. Tapi kemudian pada bulan berikutnya dia sudah tidak bisa membedakan darah lagi. Kemarin bulan pertama saya mubtada'ah mumayyizah itu haidnya 5 hari karena saya lihat yang kuat 5 hari, sisanya istihadah. Nah, bulan kedua ini dia sudah bingung
bingung, nggak bisa membedakan warna darah, mas aku kok podo. Maka nanti perempuan ini haidnya dikembalikan kepada adatnya, adat. Tapi kalau yang nomor 1 ini tadi harus menunggu 15 hari, kemudian bulan berikutnya karena yang dihukumi haid adalah yang kuat, mandinya juga setelah habisnya yang kuat. Jadi nggak nunggu 15 hari lagi untuk bulan kedua. Gitu. Ternyata nggak harus sampai selesai haidnya selesai total ya? Enggak. Terus ternyata misalkan wis kadung 10 hari, karena yang hitam menjadi 10 hari terus dia sudah keramas, ternyata masih keluar darah lagi dan belum sampai 15 hari dia sudah bersih, berarti harus mandi lagi. Ternyata haidnya enggak sampai, dia sudah enggak ngalami istihadah lagi karena sudah ada perubahan. Kalau kemarin misalkan 1 bulan, sekarang ternyata 14 hari sudah bersih, sudah enggak keluar lagi, maka semuanya baik yang hitam maupun yang merah semuanya adalah haid karena keluar tidak melebihi 15 hari. Berarti kalau bisa dikategorikan masuk kriteria ada istihadahnya harus melebihi 15 hari nggih Bu ya? Ya memang seperti itu. Bisa juga misalkan darah yang keluar tidak ada 24 jam, itu juga masuk kategori istihadah kan? Ya, kalau darahnya melebihi 15 hari juga masuk istihadah. Darah yang keluar bukan waktunya juga termasuk istihadah. Misalkan masih suci dari haid yang pertama, dia masih suci 10 hari. Kok keluar lagi? Ini darah juga termasuk darah istihadah. Istihadah kan seperti itu. Darah yang keluar bukan pada waktunya, darah yang keluar tidak ada 24 jam, darah yang keluar melebihi 15 hari, itu semuanya berarti dia mengalami istihadah. Kemudian jika darah yang keluar tadi ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang terlemah dan bagian-bagiannya terus itu bagaimana menghukuminya Bu ini? Baik. Ketika seorang perempuan mengeluarkan darah 3 macam misalkan, ada kuat, ada lemah, dan yang terlemah. Dalam satu masa, dalam 1 bulan itu dia mengeluarkan darah 3 macam. Maka darah yang kuat dan darah yang lemah dihukumi haid. Sedangkan yang terlemah dihukumi istihadah, dan itu pun ada syaratnya. Jadi darah yang terlemah dihukumi haid, kemudian darah yang kuat dan darah yang lemah darah yang terlemah dihukumi istihadah, darah yang kuat dan yang lemah dihukumi haid, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kuat harus keluar dulu. Jadi yang paling kuat harus keluar dulu, kemudian kuat bersambung dengan yang lemah. Kemudian syarat yang ketiga, keduanya keluar dalam lingkup 15 hari. Jadi maksudnya begini, darah yang ketika seorang perempuan misalkan dalam beberapa hari mengeluarkan darah, ada hitam, merah, kuning. Maka kemudian yang hitam dan merah ini darah kuat dan lemah, sementara yang paling lemah darah yang kuning. Maka yang kuat dan yang lemah dihukumi haid, sedangkan yang paling lemah ini dihukumi istihadah dengan 3 syarat. Syaratnya yaitu sing paling kuat dhewe kudu metune dhisik dhewe. Yang paling kuat, misalkan dalam contoh yang saya sebutkan tadi, yang kuat adalah hitam, maka ya berarti hitam harus keluar dulu. Kemudian hitam dan merah harus bersambung, tidak boleh hitam kemudian kuning baru merah, ini berarti tidak tersambung. Berarti harus hitam, merah, ini harus saling bersambung. Terus menerus. Iya, terus kemudian keluarnya kedua darah yang kuat dan lemah harus dalam lingkup 15 hari. Jadi contohnya begini, misal tanggal 1 sampai tanggal 5 dia mengeluarkan hitam. Kemudian tanggal 6 sampai 10 dia merah. Kemudian 11 sampai tanggal 17 dia mengeluarkan darah kuning. Jadi hitam, merah, kuning. Hitam keluar dulu.
Kemudian darah hitam dan kuat dan lemah ini bersambung. Hitam dan merah ini bersambung. Jadi kuat dulu baru yang merah. Kemudian yang terakhir, darah yang terakhir itu keluar entah berapa hari, itu keluarnya kan di paling akhir. Jadi dia menjadi darah yang paling lemah. Darah hitam dan merah ini keluarnya harus ada di bawah lingkup 15 hari. Kalau melebihi 15 hari nanti hukumnya jadi beda lagi. Jadi misalkan 5 hari hitam, 5 hari merah, sisanya sampai tanggal 20 kuning. Maka kuat, lemah, hitam, merah ini bersambung dan kuat keluar lebih dulu, dan hitam dan merah ini masih 10 hari. Belum melebihi 15. Maka hitam dan merah hukumnya haid, sisanya semuanya adalah istihadah. Berarti boleh mengambil 2 warna Ibu, yang hitam dan yang merah tadi? Iya, tapi dengan ketentuan tadi 3 tadi. Iya, harus berurutan. Kemudian merah kuat dan hitam harus saling bersambung, tapi kuat harus dulu, dan tidak ada paling tidak maksimal hitam dan merah 15 hari maksimal. Kalau sudah lebih nanti beda lagi hukumnya. Mungkin itu dulu Bu ya? Iya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Tetap kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena masih sangat panjang sekali pembahasan tentang fikih wanita ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like dan komen, karena dari like dan komen panjenengan kami akan semangat selalu menampilkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Demikian kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.